wabarakatuh ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya ya. Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 ketemu kembali dengan saya Dr. Agus Joko Santo di acara Secangkir Kopi Hangat ya. Acara ini insya Allah setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 dengan berbagai macam topik ya, tapi tidak terlepas dari apa itu penyakit autoimun. Topik akan berganti di setiap hari Rabu paginya ya. Dan jangan lupa nanti ikut serta ikut andil, ngajak teman, saudara siapapun boleh ikut ya. Silakan nanti bertanya karena memang topiknya sangat menarik ya, tapi memang tidak terlepas dari apa itu penyakit autoimun. Sebelumnya akan saya sapa dulu nih dari Alergi Imunologi Indonesia Solo nih, Facebook maupun Instagramnya ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya yang sudah hadir ya dari Bekasi, selamat pagi ya. Dan juga dari Sobat Muardi dari Facebook, YouTube maupun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi, selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dengan saya ya, pokoknya setiap hari Rabu pagi autoimun ya. Karena memang autoimun sampai sekarang menjadi sebuah trending topik sebenarnya ya, karena semakin hari semakin banyak diketahui bahwasanya itu suatu autoimun. 1 jam ke depan kita akan membahas autoimun dari sisi mata ya, dari sisi mata, karena topik hari ini saya kalau dilewatkan, tetapi jangan kecewa, tidak usah kecewa untuk Sobat Muardi kalau penyintas autoimun sudah paham. Jadi kalau tidak bisa ikut acara live pada pagi hari ini, bisa dilihat lagi kembali nanti malam di YouTube maupun Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi. Nanti tulis saja Secangkir Kopi Hangat ya. Nanti cari topik hari ini. Nah, topik hari ini masalah mata ya, mata tapi bukannya dengan autoimun. Bisakah Sjogren ya? Hari ini kita bahas Sjogren syndrome ya. Salah satunya manifestasinya adalah mengenai mata, karena memang khas sekali Sjogren ini gejalanya, tandanya adalah di bagian mata. Hari ini kita menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa ya, tidak kalah dengan yang sebelumnya. Ini karena urusannya dengan mata, berarti beliaunya adalah seorang spesialis mata. Nanti untuk lebih detailnya silahkan bertanya sendiri ya, siapa sih sebenarnya dokter ini ya, tidak kenal tidak sayang ya. Dan yang terakhir, jangan lupa protokol kesehatan ya, tetap apapun, karena di era pandemi ini protokol kesehatan harus tetap dijalankan dengan baik dan optimal, sehingga harapannya adalah COVID-19 ini bisa segera hilang, atau memang kita bisa hidup secara normal kembali ya. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan hindari kerumunan ya. Bisa mungkin kalau apapun ya, kalau tidak perlu sekali ya, tidak usah keluar rumah kalau tidak ada perlu sekali ya. Oke, karena waktu ya 1 jam ke depan bahas masalah Sjogren syndrome ini. Narasumber pada pagi hari ini, ini sudah kelihatan ya, tapi nanti biar ketemu sendiri ya. Nanti panggilnya siapa saya tidak tahu, yang jelas ada Dr. Bahtiar ya. Silakan Dr. Bahtiar. Silakan Dr. Bahtiar. Nih Dr. Bahtiar nih ya, beliau ini seorang spesialis mata di Rumah Sakit Dr. Muardi. Apa kabar nih? Sehat-sehat selalu? Alhamdulillah sehat dok. Ya sehat selalu ya. Semoga ini udara juga secara di luar, tapi agak mendung juga nih ya. Pagi hari ini tadi agak gerimis di Solo ya. Mungkin di tempat lain semoga sih udara mungkin ya sama juga ya. Gimana ini acara kegiatan selama COVID-19 ini, Dr. Bahtiar ini? Ya mudah-mudahan sih aman ya dok ya. Selama kita menjaga protokol kesehatannya, insya Allah semua kondisi baik sih. Ya. Mungkin yang dilakukan Dr. Bahtiar apa nih di rumah? Olahraga atau apa gimana nih? Yang mungkin bisa Sobat Muardi tahu nih. Ya olahraga, paling jalan pagi dok. Oh jalan pagi, pagi tetap pakai apapun jaga jarak ya. Jaga jarak ya. Jangan terus berkerumun nih sebenarnya. Jangan terus berhenti kita makan bertemu banyak orang. Nah betul sekali ya, itu yang benar-benar dari ya. Dr. Bahtiar ini mungkin kalau untuk yang Sobat Muardi maupun penyintas autoimun belum kenal ya, mungkin sedikit Dr. Bahtiar bisa memperkenalkan dirinya. Silakan Dr. Bahtiar. Ya, saya Dr. Bahtiar Arif, panggilannya Bahtiar. Saya dokter ahli mata di Rumah Sakit Muardi. Baru aktif mulai tahun ini dok. Mulai ya.
Ini kita sapa dulu nih dari Alergi Imunologi Klinik Solo nih ya, Dr. Bahtiar ya. Kita punya penyintas ya, penyintas autoimun ya di Alergi Imunologi Klinik Solo. Dan juga ini dari Sobat Muanti nih ya, ini beliau Dr. Bahtiar ya, ahli mata di Rumah Sakit Dr. Muanti ya. Ini yang kita sapa dulu nih yang udah itu dari PKU Temanggung tadi sudah ada dan sebagainya, dan ini yang sudah pada bergabung ya, selamat pagi semuanya. Ya. Silakan nanti, biasanya gini Dr. Bahtiar, nanti ada presensi biasanya mulai dari Aceh, Medan sampai Papua. Oh ya. Gitu dok. Ya. Kemudian ada yang dari Taiwan, Hong Kong, kemudian dari Singapura. Ya. Biasanya pada internasional dok. presensi. Karena acara ini acara yang menarik ya. Ini udah ada beberapa pertanyaan tapi kita pending dulu ya dari Alergi Imunologi Klinik Solo. Nanti Dr. Bahtiar aja belum menyampaikan apa itu. Ini sudah ada pertanyaan tapi tidak apa-apa. Dr. Bahtiar, ini kan kita menarik ya, karena hari Rabu itu topik kita itu cuman hanya penyintas autoimun ya, terkait asal autoimun. Untuk hari ini kan sangat menarik karena ini juga sering didapatkan pada penyintas autoimun, walaupun memang bukan hanya Sjögren ya, yang lain juga bisa. Ini Dr. Bahtiar mungkin bisa menyampaikan dulu sekelumit mengenai Sjögren ini, Sjögren dengan mata ini, bagaimana nih Dr. Bahtiar? Jadi Sjögren syndrome ini sebetulnya sekumpulan gejala penyakit ya dok ya. Awalnya udah diketahui sejak tahun 1900. Ini mengenai keluhan pas ada pasien mengeluh matanya kering, disertai pembengkakan di daerah kelenjar air mata dan pembengkakan kelenjar saliva, sehingga pasien mengeluh matanya kering, kemudian mulutnya juga kering, gitu dok. Itu aja ya. Terus sekarang kan gini, pasien kan sering gini, dok, saya tuh kadang apakah itu nanti bisa sampai nangisnya keluar air matanya sedikit atau gimana dok? Kan biasanya kalau orang penyintas autoimun kan biasanya dalam tanda kutip itu baperan ya, baperan. Kalau baperan kan otomatis karena baperan sering nangis. Nah itu kalau yang Sjögren ini gimana nih? Apakah dia nangisnya agak berkurang atau gimana, harus tambah air mata dari luar nih? Jadi reaksi imun dari penyakit ini menyerang khususnya pada kelenjar eksokrin ya, kelenjar air mata, kemudian kelenjar air ludah. Jadi terjadi kerusakan pada kelenjar itu sehingga tidak memproduksi air mata dengan baik dok. Jadi air mata itu kan produksinya akan turun, pasien akan mengeluh matanya kering, sering mengganjal, merah, bengkak gitu, sehingga kalaupun menangis juga tentunya juga produksinya akan turun dok. Apalagi kalau yang udah berat mungkin nggak menangis dok. Iya, sangat bahaya sebetulnya itu dok. Iya, ini baperan yang memang namanya juga wanita ya banyak ya, apalagi seperti itu. Jadi ini terus kalau misalnya dok, keseharian Dr. Bahtiar ini menemukan yang Sjögren itu selama ya Dr. Bahtiar praktek, selama ketemu merawat pasien itu banyak dong. Ya kalau saya lihat sih semakin kesini trennya semakin banyak dok. Banyak ya. Iya. Jadi memang seperti itu. Jadi penyintas autoimun dan sobat muati sekalian, bahwasanya kalau yang penyintas autoimun sudah paham sekali ya, apalagi yang untuk yang penyintas Sjögren itu sudah paham. Sobat muati bahwasanya nanti Sjögren itu sudah sampaikan Dr. Bahtiar tadi, khasnya salah satu tandanya adalah matanya kelenjar air matanya menurun, tadi kan agak kering ya, kering. Terus kemudian rasanya kayak kelilipan itu mengganjal ya, kemudian ada mata cepat merah, cepat kering, dan terasa panas gitu. Makanya itu segera kontrol ya dokter. Iya, sebaiknya ini kita jawab sekalian ini, soalnya udah ada yang tanya beberapa dulu. Baru mulai udah ada yang tanya, tidak apa-apa. Ini dari Bekasi ya, Bu Sri Hartini Suroto ya, selamat pagi Bekasi ya. Ini saya Sjögren syndrome nih. Biasa mata berpasir perih nih, tapi kalau sore buram dok, apakah itu dari Sjögrennya ya dok? Nah, jadi ini dia memang penyintas autoimun Sjögren, tapi biasa matanya berpasir perih, tapi kalau sore buram, apakah itu bagian dari Sjögren ini? Gimana? Kalau itu sih perlu dipastikan ya, apakah buramnya karena memang karena Sjögrennya atau kelainan refraksi. Jadi kalau memang dalam kondisi cahaya yang gelap, memang kelainan refraksi juga berpengaruh dok. Jadi seperti pasien-pasien yang myopia, minus atau plus gitu kan ada gejala dalam kondisi cahaya yang gelap, mereka akan mengeluh rasanya buram. Tapi kalau pada Sjögren sendiri itu juga bisa dok, pandangannya semakin buram karena itu juga mempengaruhi transparansi dari kornea. Berarti kan memang
bisa juga ya tadi si Bu Sri P. Hertini Suroto ya. Jadi sebaiknya tetap kontrol ya. Bisa tadi sampaikan sudah betul Dr. Batiar. Jadi memang kadang memang bawaan dari Sugrin masih bisa, karena apapun dengan air mata yang menurun produksinya otomatis kan istilahnya tadi apa ya? Kaca kita kan jadi buram. Iya. Ya. Kan mata itu kan jendela hati. Jendela. Jadi itu karena kita punya lensa itu kan harus sering dibersihkan, ya kan? Salah satu yang bersihkan adalah dengan air mata. Kalau air matanya berkurang, otomatis kacanya jadi buram, ya. Jadi salah satu memang kondisi yang sering disebutkan dokter ya, itu kan dari Sugrin itu bisa menyebabkan matanya memang penurunan penglihatan, ya. Walaupun tetap apapun tadi sudah dokter Batiar betul disampaikan, kontrol dulu, jangan-jangan memang butuh kacamata karena memang usia ya, ini kan usia lihat ini mungkin udah usia di atas 40 tahun nih ya. Dan sebetulnya pasien Sjögren itu juga membutuhkan kacamata, Dok. Betul, untuk kacamata pelindung biar nggak langsung terpapar lingkungan. Betul sekali. Jadi angin kan juga sangat angin berpengaruh. sama nanti udara panas kan bisa setidaknya itu tertahan dulu oleh kacamata. Ya betul sekali. Jadi itu ya Bu Suryati ini sebaiknya kontrol, bisa iya bisa tidak, tetapi seperti itu ya. Ini dari Rosmini ya. Gimana untuk mengatasi mata kekeringan nih selain pakai salep atau tetes mata? Nah, ini mungkin tadi disampaikan kita apa? Jadi selain pakai tetes mata sama apa ini yang perlu yang perlu diperhatikan yaitu edukasinya tentang itu kehidupan sehari-hari ya. Mungkin bisa menggunakan kacamata. Nah, ini untuk mengurangi paparan lingkungan seperti panas, angin. Karena panas dan angin, debu ini akan mempercepat penguapan air mata. Jadi pelindungnya kita pakai kacamata. Tapi tetes air mata dan salep itu wajib tetap dipakai. Tetap wajib dipakai ya. Jadi apapun gitu ya si Mbak Rosmini ya. Jadi apapun tadi disampaikan pelindung mata dulu tetap ya, tetap pelindung mata tetap harus dipakai ya, pakai kacamata. Baik itu kacamata misalnya tidak perlu kacamata ya pakai kacamata yang netral ya. Mungkin satu tambahan lagi, Dok. Kalau kita bekerja di ruangan tertutup seperti ada AC gitu, perlu diperhatikan juga posisi kita bekerja di mana. Jangan langsung di bawah AC karena AC anginnya itu juga mempercepat penguapan anginnya. Yang sering lupa nih. Iya, lupa. Jadi kipas angin pun juga angin, AC, intinya hembusan angin. Adanya hembusan angin yang secara langsung mengenai mata. Ya, betul. Jadi kan mempercepat kering. Dengan pakai kacamata, kalau ini kacamata kuda itu ya. Tebel. Tapi seperti itu ya. Ini belum apa-apa nih, si Mas Yogi udah tanya ini. Dr. Yogi nih. Dr. Yogi seperti ini saya pernah kenal ini, kita kan pernah Dr. Yogi. Ini setidaknya nggak tahu nih. Sjögren adalah salah satu jenis penyakit autoimun yang lebih dari 150 jenis autoimun yang ada nih. Di Amerika jenis Sjögren ini menduduki peringkat tertinggi prevalensinya, angka kejadiannya. Oh, ini statement nih, ya. Setuju. Jadi memang seperti itu. Mungkin dari Dr. Batiar sendiri akan menanggapi dulu dari Dr. Yogi ini. Ya, saya juga setuju sih, Dok, kalau itu. Mungkin di Indonesia sudah ada datanya, Dok? Kalau gini, ya betul. Salah satu kelemahan Indonesia adalah kita memang nggak punya data yang valid ya, dalam artian memang data yang konkret memang kita ada. Tapi dari pengalaman kita sehari-hari, saya sendiri pengalaman sehari itu autoimun memang sekarang autoimun jenis Sjögren sangat banyak ya. Jadi saya nangani Sjögren itu jauh lebih banyak dibanding yang untuk autoimun lain ya. Walaupun ya untuk sobat muardi dan penyintas autoimun sekalian, satu orang itu dengan sebagai penyintas autoimun jarang sekali memiliki hanya cuma satu. Ini ada 2 atau 3 jenis autoimun dalam satu tubuh. Sehingga ini juga agak menyulitkan apakah nanti ada Sjögren kan ada yang primer ada yang sekunder ya. Iya, ada yang primer khusus, sekunder. ada yang memang dia murni Sjögren, ada yang karena memang dia bawaan autoimun yang jenis lain. Bisa juga seperti itu. Jadi yang jelas prevalensinya atau angka kejadiannya sekarang memang tinggi ya. Ini kalau di Amerika memang sana datanya memang data yang lebih valid ya, karena mungkin bisa jadi gambaran kita di sini, Dok ya. Tunjang oleh ya SDM sama semuanya ini peralatan yang lebih bagus. Ini yang dari Winasid bentar. Ini dulu apa yang dari Instagramnya alergi ya, ini sama aja. Dari Instagramnya alergi imunologi ini, dari Mbak Dewi Serlia nih.
menangani masa pandemi ini kalau tubuh imun turun, obat tradisionalnya apa ya? Sukses Pak Dokter. Wah ini ya mungkin beda ya, tapi mungkin dari Dokter Badar mau ada sedikit tip menangani ini kan kalau pandemi ini COVID ini ya, tubuh sistem imun turun itu obat tradisionalnya kira-kira apa nih? Ya mungkin tipsnya ya cara hidup yang sehat sih dok, kayak makan makanan yang bergizi, olahraga ya yang teratur, cukup istirahat, itu cukup menjaga kondisi imun sih dok. Iya, jadi saya tambahkan ya, ini memang ya tidak apa-apa, ini beda dari topik, tidak apa-apa ya, jelas obat tradisional apa yang jelas ini obat tradisional. Obat tradisionalnya, jadi untuk sobat mati dan penyintas autoimun ya, obat tradisional harus hati-hati terutama untuk yang penyintas autoimun ya, karena apapun obat tradisional itu bisa berefek untuk menstimulasi sistem imun kadang ya. Obat-obat yang bisa menstimulasi sistem imun atau meningkatkan sistem imunitas kita, yaitu harus hati-hati penggunaannya untuk yang penyintas autoimun, karena autoimun sendiri kan suatu penyakit yang adanya gangguan di sistem imun. Kalau sudah gangguan sistem imun, kita regulasi ya, kita stimulasi, kita pacu sistem imunnya akan jadi tambah berbahaya. Tetapi untuk yang bagi orang-orang yang normal ya, itu bisa juga kita mengkonsumsi obat-obat tradisional ya dokter ya. Yang contoh paling gampang seperti ya bolehlah seperti ada jahe, ada apa itu serai, daun serai ya, bisa juga dipakai dan berbagai macam ya, apapun bisa ya. Asal selama satu tidak alergi, dua tidak intoleran, jadi perutnya itu masih mampu menerima. Yang ketiga kali itu memang tidak memiliki penyakit-penyakit khusus ya seperti autoimun, itu bisa bisa dikonsumsi ya. Tetapi apapun itu kan cuma tambahan ya, tambahan. Yang penting adalah makan, minum yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga tadi ya, olahraga yang baik. Baru nanti kalau itu dengan itu semua belum memadai, baru ditambahkan tambahan namanya suplementasi untuk yang dari tradisional ya, seperti itu ya. Jadi itu kan ibaratnya kalau di tempat kita kan ada yang wajib dan sunnah. Nah itu sunnahnya, wajibnya kan yang penting wajibnya dulu. Gitu ya, dokter Bahtiar. Terus ini dari Win Asri ya, dari Instagram Mbak Win ya. Assalamualaikum dokter ya, waalaikumsalam nih. Ini belum mulai aja udah banyak pertanyaan nih ya. Ini juga banyak pertanyaan. Belum mulai banyak nih, dokter Bahtiar belum banyak. Selamat pagi, saya penyintas autoimun dengan beberapa jenis, salah satunya Sjogren nih dok. Akhir-akhir ini rahang sangat nyeri, susah menelan dan mata nyeri dan bengkak. Apa itu SS flare dok? Nah ini rahangnya sangat nyeri, susah menelan, mata nyeri, bengkak. Apakah itu SS-nya flare ya, Sjogren syndrome-nya? Saya agak bingung nih dok, istilah flare-nya maksudnya gimana? Memang gejala Sjogren syndrome kan memang ada mata nyeri, bengkak, dan gangguan menelan sih memang seperti itu. Nah untuk pengobatannya sih dengan pengobatan simptomatik, yaitu mengobati gejala, kemudian pengobatan autoimun untuk memperbaiki fungsi dari kelenjar itu gitu. Jadi kalau memang sebelumnya belum pernah mendapat terapi kemudian menurunkan gejala itu, yang memang itu gejalanya seperti itu. Tapi kalau misal sudah mendapat terapi, gejalanya berkurang, kemudian tiba-tiba sakit, ya mungkin perlu dievaluasi pengobatannya. Itu dok. Jadi Mbak Win ya, seperti itu ya. Belum bisa suatu flare, bisa juga suatu ada penyakit yang lain ya. Jadi apapun nomor satu nanti dievaluasinya. Jelas SS memang bisa flare ya. Semua autoimun bisa flare. Flare itu kan kambuh memang tidak terkontrol banyak, bukan bisa karena dari obatnya, bisa karena dari aktivitas ya. Kalau di sini ya rahang sangat nyeri, memang tadi betul ya, rahang nyeri karena ada kelenjar yang membengkak ya, besar membengkak. Otomatis kita juga kesulitan menelan tadi, ditambah dengan air ludahnya juga menurun ya. Iya, menurun betul. Menurun. Ini sindrom Sjogren sendiri aja, nggak usah flare aja itu sudah seperti itu ya. Nah tadi udah disampaikan dokter Bahtiar bahwasanya kalau memang sudah minum obat terus kemudian sudah menurun, tahu-tahu nanti kumat lagi, bisa juga itu suatu flare ya, bisa juga flare atau yang lain malahan ya, bisa juga karena banyak faktor yang menyebabkan gini, tidak serta-merta jatuh flare ya.
Nanti coba kita lihat Mbak Queen ya. Ini dari Mas dari Faik Hatta nih. Ini Facebook dulu Pak ya? Facebook dulu Pak. Facebooknya banyak. Ya kita dari Nyoman ya. Nyoman Sutriani nih. Pagi dokter, saya autoimun lupus vaskulitis sudah 4 tahun. Kedua mata sudah katarak dan minus 5. Terakhir kontrol dokter mata bilang kalau diambil tindakan operasi terlalu berisiko. Gimana ya dok? Apa ada solusi lain? Soalnya saya merasa penglihatan semakin kabur. Terima kasih dokter nih. Ini gimana nih? Tidak ada. Jadi dia memang punya lupus ya. Ada di Nyoman Sutriani ini. Ada lupus vaskulitis. Matanya sudah katarak nih, dan minus 5. Ini kan operasi ambil kalau berisiko nih, terus gimana nih solusinya dokter? Mungkin bisa disampaikan lagi beresikonya tentang apa. Tapi kalau lihat dari penjelasan dari sini sih, sebaiknya ada evaluasi lagi ya mengenai derajat kataraknya. Apakah soalnya kalau tindakan operasi itu dok, kita sebagai dokter mata yang melakukan operasi katarak itu juga harus mempertimbangkan risk dan benefitnya, lebih banyak resikonya atau keuntungannya gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan tajam penglihatannya, berapa persen masih bisa melihat, untuk aktivitas sehari-hari masih bisa atau enggak. Kemudian apalagi ini ada pasien Bapak atau Ibu Nyoman ini ada penyakit autoimun lupus vaskulitis, ya harusnya dalam kondisi radang sebaiknya sih ditunda dulu dok ya. Jadi ditangani dulu penyakit vaskulitisnya. Kalau sudah tenang kondisi radangnya, mungkin bisa dipertimbangkan tindakan bedah operasi katarak, dan dipertimbangkan juga derajat kataraknya. Kalau sudah sangat mengganggu aktivitas sehari-hari ya bisa sebetulnya. Itu bisa, memang ya? Kontraindikasi relatif. Kita harus mempertimbangkan risk dan benefitnya. Mungkin Ibu bisa konsultasi kembali ke dokternya dok. Ya, ini mungkin Nyoman Bapak ya, Bapak ya. Nyoman Sutriani ini bisa ini kontrol cuma nanti dari dokter Patiam sudah disampaikan seperti itu. Saya coba sampaikan lagi ke dokternya ya, dokter ya. Memang apapun tetap tindakan itu ada resiko dan manfaatnya tetap mesti ada ya. Tadi saya sampaikan dokter Patiam bahwasanya kalau memang sangat mengganggu ya mungkin bisa dilakukan tindakan operasi untuk kataraknya. Tetapi saya setuju bahwasanya autoimunnya harus dikontrol dulu ya. Kontrol autoimun itu syarat mutlak, sehingga nantinya kalaupun dilakukan tindakan itu hasilnya bisa lebih baik hasil lebih optimal baik ya. Tidak ada komplikasi penyerta yang lain. Nanti kalau misalnya masih dia kondisinya autoimunnya masih belum stabil, dilakukan operasi, otomatis satu penyembuhannya sulit, komplikasinya ada lebih banyak lagi ya mungkin perlu diketahui juga tindakan operasi bedah katarak itu meskipun operasi mata ya, mungkin banyak orang yang menganggap itu kecil, sebetulnya itu susah karena mikroskopis, dan reaksi radang inflamasi itu juga prosesnya terjadi dok. Iya makanya. Ya proses radang itu, apalagi untuk banyak orang-orang dengan autoimun disease, itu akan reaksi inflamasi sangat hebat dan itu akan mempengaruhi hasil operasinya. Ya betul sekali. Sebaiknya gitu ya Mbak Nyoman, nanti konsultasi dulu ke dokter yang menangani ya. Terus kemudian untuk yang dikontrol autoimunnya dulu lah. Autoimun harus kontrol dulu sampai terkontrol baik, baru nanti tindakan operasi baru bisa diharapkan hasilnya lebih baik ya. Jadi gitu ya Pak Nyoman ya. Ini dari dulu Instagramnya nih, Instagram alergi dulu kasihan. Dari Farabi ya, Farabi 48 nih. Selamat pagi dokter ya, selamat pagi ya. Apa Sjogren itu menyebabkan perubahan pada bentuk mata? Karena mata saya ternyata makin sayu ya. Sayu kan mungkin kayak nangis-nangis gitu. Gimana dokter? Ada perubahan bentuk mata enggak kira-kira nih? Perubahan bentuk mata sih mungkin itu bisa terjadi kalau sudah terjadi sangat kronis ya, dan tidak mendapat terapi yang benar. Jadi Sjogren itu bisa menyebabkan kekeringan mata, dan kekeringan mata itu bisa menyebabkan reaksi radang yang terus-terusan. Jadi seperti lingkaran setan dok. Autoimun menyebabkan radang pada suatu organ, kemudian organnya itu terjadi kerusakan. Kerusakan ini juga menimbulkan reaksi radang.
Nah, pada perubahan beluk mata mungkin bisa terjadi di kelopak. Jadi kelopaknya menjadi kering, timbul jaringan parut. Nah, itu bisa menyebabkan perubahan kelopak mata. Kemudian di kornea ya lebih ke arah infeksi sih dok perubahannya. Tapi nggak sampai sayu gitu gimana? Kan matanya jadi sayu, kayak sini ada Mbak Mary kan mata jadi sayu. Enggak. Gimana tuh? Ya agak susah sih dok. Itu perspektif orang sendiri ya. Sebenarnya tidak sayu sih, tidak sayu ya. Tadi sebenarnya ada perusahaan yang tadi ya. Dan nanti kan kita belum sampai gongnya nanti, kan ada gongnya, judulnya dia belum Yeah. Dari Reni nih, Reni Setiawati nih. Ini yang udah bergabung ya, oh iya yang udah bergabung banyak sekali nih. Selamat datang ya, selamat pagi semuanya dari Alergi Imunologi Solo maupun dari Muati ya, sobat Muati semuanya. Selamat pagi nih, jadi sudah banyak sekali nih, tidak usah di satu-satu aja. Dari Instagramnya Alergi Imunologi Solo dulu ya. Dari Reni Setiawati nih, pagi Dokter Bahtiar ya. Saya penyintas AI Sogreen, ini sudah hampir 4 tahun ini hidup dengan AI dan konsumsi ini hidroksikloroquine, pelaku ini hidroksikloroquine gitu aja. Nah sekarang ada keluhan tiba-tiba melihat ada bintik-bintik silver atau putih dan di kanan kiri mata itu. Kenapa ya? Oh dia minum hidroksikloroquine ini. Hidroksikloroquine ini sudah 4 tahun. Ini kira-kira konsumsi hidroksikloroquine berapa lama ini, Mbak Reni Setiawati ini? Mungkin bisa di ini ya, karena gimana Dokter Bastian nih dengan terkait masalah ya merupakan memang salah satu terapi Sjogren syndrome atau imun kan memang hidroksikloroquine ya dok ya. Cuma pemakaian jangka panjang ini salah satu kekurangan dari hidroksikloroquine itu dapat menyebabkan toksisitas pada saraf retina. Jadi memang sebaiknya apabila pemakaiannya lama dan rutin, sebaiknya tiap 3 atau 1-6 bulan sekali untuk evaluasi retina, dan itu akan bisa mengganggu penglihatan. Kelihatan ya. Ya. Jadi itu ya. Tapi untuk keluhan-keluhan seperti ada bintik-bintik silver itu sebaiknya juga udah mulai dikonsultasiin, itu kita cek retinanya itu. Iya betul. Jadi gitu ya Mbak Reni Setiawati ya. Bahwasanya sebaiknya tetap kontrol dulu ke dokter mata nanti biar dievaluasi ya. Iya, dievaluasi retinanya. Dievaluasi, soalnya apapun kan hidroksikloroquine salah satu yang terkena paling dominan adalah di saraf matanya. Tapi kalau nggak mendapat obat itu juga iya, itu memang dilematis ya nanti ya. Apapun gini, Mbak Reni ya, tadi berapa lama belum disampaikan, jadi berapa lama makanya untuk apapun penggunaan hidroksikloroquine harus sering dimonitor ya. Hidroksikloroquine paling enggak yang 4-6 bulan sekali harus dievaluasi matanya ya, penggunaan apakah nanti harus di stop, dihentikan dengan nanti dirubah dengan obat yang lain, jenis lain ya, karena memang salah satunya yang meracuni di saraf mata ya, hidroksikloroquine itu harus dimonitor ya Mbak Reni ya sebaiknya. Terus kemudian nih dari FB-nya mana? FB-nya alergi apa FB-nya itu dulu? Oh, dari Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muati ini. Dari Faik Hatani. Assalamualaikum dokter, ya waalaikumsalam ya. Itu izin bertanya, saya Faik dok, mata sebelah kanan saya kok beberapa hari ini rasanya pegel dok. Kalau ditekan rasanya ngilu gitu dok, rasanya begandul. Nah kenapa ya? Begandul itu berarti agak-agak gimana itu ya? Tahu ya? Kalau gandul pepaya itu, begandul gimana? Ya, kalau dari penjelasannya agak susah juga sih dok. Soalnya hampir 90% pasien saya kalau saya tanya matanya sakit atau enggak, pegal atau enggak, pasti bilangnya pegal dok. Iya, 90%. Nggak ada pasien yang mengeluh matanya nggak pegal tuh ini. Jarang ya? Iya, jarang. Terus yang penyebab terbanyak dokter, kalau untuk pegal ini rasanya gitu? Mungkin yang perlu diperhatikan kalau misal matanya pegal itu ya berkaitan dengan Sjogren syndrome ini memang pasien mendeskripsikan mata nggak nyaman itu dengan pegal. Ya mungkin dicek jumlah air matanya bagaimana, apakah memerlukan obat tetes pengganti air mata gitu, mungkin memerlukan itu. Tapi kalau misal ada gangguan penglihatan, mungkin dilihat korneanya apakah ada kelainan di kornea. Kemudian yang sebetulnya yang membahayakan ini ke arah glaukoma sih dok, pegal sakit gitu kan, matanya merah.
gangguan penglihatan itu sebaiknya sih memang dievaluasi lengkap. Kita cari tahu. Terbanyak apa dok? Yang terbanyak dari pengalaman dokter Bastian nih, awal glaukoma atau karena infeksi atau karena apa ini? Paling banyak sih mata kering sih dok. Oh mata kering. Ya mata kering memang berkaitan dengan Sjogren ini. Oke, mata kering biasanya pegal, padahal pegal itu biasanya kan di otot. Ya kadang orang-orang itu mendeskripsikan mata nggak nyaman itu bisa jadi pegal, nyeri, bahkan bilangnya cekot-cekot gitu dok. Iya, matanya cekot-cekot gitu gimana? Jadi gitu ya Mas, baik kata ya, jadi bisa nanti konsultasi ke dokter mata. Tadi udah sampai dokter batin yang terbanyak untuk sobat mati penyakit autoimun, bahwasanya mata yang dirasakan pegal sebenarnya itu tadi karena kelenjar air mata kurang produksi atau air matanya menurun ya, kering, itu aja mata kering ya. Ini dari Johnny ya, dari Johnny ya, dari DD. Untuk penyintas SS ini, Sjogren syndrome, apakah kelenjar mata yang kurang dapat disembuhkan ini? Ya, gimana dokter? Ini pertanyaan menarik sekali nih karena memang SS kan menyerangnya kelenjar nih, mata nih. Ya ini sih tergantung sudah inflamasi peradangan di tingkat kelenjarnya sudah berapa banyak sih dok. Jadi kalau memang masih baik sih bisa baik kembali gitu kan. Tapi kalau sudah berat ya, obat-obatan autoimun dapat membantu untuk memperbaiki. Cuma berapa persennya saya juga nggak bisa bilang kalau udah terlalu parah ya. Makanya mungkin kalau udah punya sakit Sjogren mungkin pemakaian tetes mata jadi semakin rutin. Dan sebetulnya tetes mata itu relatif aman sih, pengganti air mata ini bisa dipakai terus-terusan, efek sampingnya juga kecil, kecuali alergi aja. Iya, betul. Jadi gitu ya, memang dari penelitian memang untuk kalau pertanyaan ini memang menarik ya. Jadi kan apakah bisa disembuhkan nih agak sulit kita jawab ya. Susah memang itu relatif sekali dalam artian individual ya, tergantung setiap orang berbeda-beda ya. Tapi memang bisa juga ada yang kalau dia rata-rata dengan Sjogren yang dia yang sekunder itu biasanya bisa juga dikontrol dengan baik juga, karena dengan yang primernya itu dikontrol, nanti dia sekundernya Sjogren dia akan juga ikut membaik biasanya seperti itu. Kecuali kalau memang dia yang primernya agak sulit sekali juga ya, karena apapun dia sudah mengalami kerusakan yang sudah besar atau tidaknya di situ di kelenjarnya. Kalau memang sudah kerusakannya besar sekali ya otomatis kita tidak bisa menyembuhkan. Yang ada adalah menambahkan seperti penyakit itu dokter Bahtiar ya, penyakit diabetes mellitus ya, DM. Kalau kelenjar pankreasnya seperti DM tipe 1 ya kan, tipe 1 itu kan kelenjar pankreas sudah rusak, otomatis kita harus memberikan insulin dari luar seumur hidup ya, karena memang tubuh tidak bisa produksi insulin secara baik. Ini kan juga seperti itu, kalau memang nanti kelenjarnya air mata atau ludahnya tadi sudah rusak banget ya, berarti ya dari luar tentu harus dengan tambahan tadi sudah sampaikan dokter Bahtiar dengan tetes mata dan ya salah satunya. Jadi gitu ya, ini DT tadi. Ini dari Mbak Dewi Purnamawati nih dari FB Alekimunologi Tersuluh. Ini banyak sekali pertanyaannya sih, banyak sekali di sini aja banyak nih. Nanti kalau nggak selesai ya mohon maaf nanti karena banyak sekali pertanyaannya ya. Dari Mbak Dewi Purnamawati ini, salam dokter ya, saya Sjogren dok. Apa Sjogren mempengaruhi kadar minus mata nih? Karena minus saya cepat sekali tambahnya, juga ada silinder nih. Kadang-kadang ada seperti bayangan cacing-cacing hitam. Kira-kira kenapa ya dok? Cacing hitam. Kalau nggak ada tadi cacing putih, sekarang cacing hitam. Gimana ya, minusnya tambah nih? Apakah memang ada pengaruhnya nih? Cepat sekali tambah nih. Enggak sih dok itu. Jadi memang kondisi kelainan refraksi ini memang hubungan dengan panjang masa pertumbuhan gitu. Kalau memang cepat sekali mungkin ada faktor lain, memang kondisi myopia yang patologis gitu. Jadi memang harus dievaluasi lagi itu. Ya. Jadi untuk Sjogren syndrome itu tidak mempengaruhi gangguan refraksi, tidak ada hubungannya. Jadi dari Purnamawati ya, jadi apapun karena pengaruhnya tadi untuk yang sobat mati juga ya dokter. Apapun karena Sjogren ini kan kelenjar air matanya itu menurun drastis, padahal kelenjar air mata tadi kan untuk melumasi, sebagai pelumas ya, melumas, terus untuk melembabkan, tidak untuk biar tidak cepat kering, otomatis kan seperti tadi saya sampaikan di depan kan ada kalau kacanya tidak jarang sekali dibersihkan, lepaskan buram ya.
Jadi memang pandangannya kayak seperti kabur, ya, menurun, bisa seperti itu. Jadi sebaiknya tetap kontrol aja lah, kontrol ke dokter mata ya, nanti biar dievaluasi. Tapi mungkin yang bisa yang didapat mungkin memang Sjogren syndrome ini tidak mempengaruhi kelainan refraksi. Apalagi kalau nambah-nambah minus sangat signifikan itu enggak sih dok? Enggak. Tidak mengganggu. Kalau sering lihat HP terlalu lama, nah iya. Biasanya lihat monitor terlalu lama itu malah cepat refraksi itu ya. Itu ya. Ini mungkin Mbak Dewi sudah penyintas sudah terus lihat HP-nya terlalu lama atau lihat monitor ya dokter ya. Nah itu bisa juga kelainan refraksi terlalu cepat ya. Ini dari mana lagi nih? Ini banyak nih. Yang mana dulu nih? Dari Instagram ya, oke. Dari Wirawan Baroto nih. Dok, berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga Sjogren sampai ke tahap kebutaan ini? Nah ini topik kita nih. Tapi belum membahas buta nih. Biasanya kedua bola mata atau salah satu. Pertanyaan sulit nih. Berapa lama nih waktu yang dibutuhkan sampai kebutaan ini? Dan harus 2 atau 1? Jadi kalau membicarakan prognosis atau kemungkinan ke depan untuk penyakit Sjogren syndrome pada mata ini sebetulnya hasilnya relatif baik ya dok ya, apabila kita kontrol lapisan air matanya. Soalnya apabila nggak mendapat terapi yang betul, mendapat pelumas air mata, itu bisa menimbulkan kerusakan poriga kornea. Sebetulnya kornea itu kan karena dia sifatnya kan transparan dok, karena dia di pengertian yang pertama yaitu tidak ada pembuluh darah di kornea. Jadi kornea ini tidak mendapatkan makanan langsung dari pembuluh darah kita, tapi dia mendapatkan makanan dan oksigen dari air mata. Jadi otomatis kalau misal kornea ini nggak dapat makanan, nggak dapat nutrisi, nggak dapat oksigen, maka lama-lama juga akan rusak gitu. Nah, kerusakan inilah yang bisa menyebabkan kebutaan. Yang pertama diawali dengan gesekan dengan kelopak mata, terjadi erosi, kerusakan tipis-tipis, kemudian ada bakteri yang nempel, jadi infeksi. Nah, ini bisa mengancam penglihatan sampai kebutaan yang permanen. Itu bisa ditangani nggak, dokter? Misalnya kalau nanti sudah kebutaan biasanya dari luar aja atau memang sarafnya ikut yang kena? Enggak, cuma di luarnya aja dok. Luarnya bagian aja, kornea saja yang kornea biasanya saja, ya. Ya kalau kornea kan ada istilahnya nanti cangkok kornea gitu. Iya, cangkok kornea. Ada itu ya, bisa. Itu kira-kira berapa lama itu? Lama sih dok itu. Lama ya? Ya lama. Ya, dan biasanya pasien udah ngeluh matanya mengganjal, nyeri merah gitu, sudah datang ke dokter mata untuk mendapat terapi. Kalau sudah mendapat terapi pengganti air mata buatan sih hasilnya baik dok rata-rata. Oh, iya, Tidak sampai kejadian infeksi enggak. Iya. Tapi memang individual tiap orang beda-beda nih. Iya. Tapi kalau memang double gitu nggak dapet, nggak mau pakai obat tetes ya resikonya infeksi itu. Iya, betul sekali. Jadi itu ya bisa menyebabkan kebutaan ya. Tapi nanti apapun sebelum sampai kebutaan ya pokoknya kontrol lah. Yang penting ya kontrol ya. Jangan depannya sendiri, silakan kontrol ke ahlinya. Kalau dekatnya Solo Raya, silakan datang ke rumah saya Dr. Muardi. Dan mungkin perlu saya sampaikan juga dok, jangan mengobati sendiri ya dok ya. Banyak pasien saya itu karena matanya ngeluhnya buram, terus rasanya ganjal gitu, pakai tetes-tetes alternatif itu dok. Mungkin kayak tadi yang ditanya, mungkin alternatif apa? Sebetulnya jangan sih kalau mata ya. Apalagi kita tetes dengan banyak yang menganggap daun sirih itu dok. Oh iya, daun sirih itu direbus, daun sirih direbus, diulek, terus cairannya diambil, terus ditetes ke mata, itu sangat nggak baik dok. Mata kita harus sebaiknya sih sebersih mungkin. Apalagi kalau daun sirih itu banyak sekali bakteri atau virus yang terkandung gitu kan. Airnya kita nggak tahu bersih atau enggak, terus daunnya bersih atau enggak gitu. Meskipun direbus ada kemungkinan bakteri yang ada yang tahan panas gitu. Meskipun direbus masih hidup. Jadi kalau ditetes ke mata ya efeknya udah dalam kondisi korneanya udah nggak bagus, ada lecet, kemudian ada bakteri masuk ya, infeksi ya. Infeksi.
banyak sih. Dan kalau udah infeksi, kalau bakteri itu progresnya cepet dok. Oh iya. Bisa sampai dalam 3 hari udah kornea udah rusak total. Kalau bakteri. Cepat sekali ya. Ya cepat sekali. Hati-hati ya penggunaan tadi ya. Hati-hati. Dari sobat Muardi itu penyintas autoimun, apalagi penyintas autoimun ya, hati-hatilah penggunaan yang aneh-aneh. Kontrol ya, biar Iya. ya, kontrol aja lah. Sebaiknya Jangan obatin kontrol. sendiri. Ya, biasanya lewat dari itu salah satu laman internet sih biasanya. Ya, dari internet yang dicari-cari ya. Ini dari Facebooknya Muardi dulu nih. Nah, tadi udah dari Instagram, sekarang Facebook Muardi ya. Dari Yedi Tamarani, untuk penyintas SS, apakah kelenjar mata yang kurang dapat disembuhkan? Kalau bisa, bagaimana caranya? Tadi mungkin sudah disampaikan ya. Iya. Dan jelas tadi diulang sebentar untuk Iya. latihan nih. Jadi pengobatannya ya pengobatan gejala aja sih klinisnya. Kalau yang primer ya dok ya. Jadi akan menggunakan obat-obat tetes air mata terus-terusan. Kalau memang ada sekundernya, ya mungkin bisa diobati dengan obat-obat autoimun. Itu akan bisa memperbaiki kembali itu. Ya, mungkin disebutnya memperbaiki ya dok ya. Iya, memperbaiki. Soalnya autoimun ada terus. Jadi autoimun itu sebenarnya adalah dikontrol ya. Dikontrol ya. Tapi ada juga yang bisa sembuh, tetapi memang jenis autoimun kan banyak sekali autoimun kan, ada 115 jenis lebih autoimun yang ada yang bisa kita kenal, dan salah satunya memang ada yang bisa sembuh ya, seperti pasien dengan kelenjar kodok. Ini dari Instagramnya Muardi nih, dari Ruth EB nih. Dok, apakah otot mata terlihat itu karena radang seperti ada akar kecil di mata, dan mata saya tidak pernah jernih warnanya. Saya Sjogren syndrome selama 1 tahun ini. Ya, gimana dokter? Ya mungkin maksudnya otot di sini pembuluh darahnya membesar gitu ya. Ya. Jadi memang reaksi inflamasi atau radang kronis yang terjadi di mata. Jadi itu akan menimbulkan semacam reaksi kimia, dan reaksi kimia ini akan mempunyai sifat akan melebarkan pembuluh darah. Jadi akan tampak seperti otot gitu dok. Cuma ini sejauh ini sih itu nggak terlalu masalah sih itu. Kalau memang kelihatan merah-merah karena pelebaran pembuluh darah, itu nggak terlalu masalah. Nggak berbahaya ya? Nggak berbahaya, memang masih wajar sih. Jadi kalau memang yang disebutkan mata merah yang suatu penyakit, karena suatu penyakit dan perlu penanganan yang lebih ekstra, itu merahnya hampir keseluruhannya merah dok. Jadi selaput-selaputnya bagian putihnya juga berwarna merah, ya? kemerah mudaan gitu. Jadi nggak cuma pembuluh darahnya melebar, tapi selaputnya juga menjadi pink, berwarna pink dan bengkak. Cuma kalau misalnya otot atau pembuluh darah yang melebar sih nggak masalah sih. Iya. Nah, tadi Tidak perlu dikhawatirkan. Otot namanya pembuluh darah sebenarnya ya, pembuluh Iya, darah. pembuluh darah itu. Kita tahunya memang otot-otot kaki sebenarnya kan pembuluh darahnya itu Iya. kan, pembuluh darah yang ya. Ini tidak apa-apa. Selama juga nanti penglihatan masih bagus ya. Yes. Terus tidak ada rasa panas, rasa mengganjal dan sebagainya, itu ya masih normal itu ya. Masih normal. Itu penyebabnya paling sering apa dokter? Kira-kira ini yang tersering ya, kenapa kok bisa keluar akar-akar atau tadi pembuluh darah tadi ya? Ya itu sebenarnya sih memang wajar ya dok ya. Jadi memang selaput mata tuh memang ada pembuluh darah gitu. Tapi kan diameter pembuluh darah tiap orang kan beda-beda. Kayak seperti misal kalau di tangan gitu ada pembuluh darah yang ada orang yang dengan pembuluh darah yang besar, ada yang kecil gitu kan. Itu relatif tiap orang beda-beda. Berbeda ya. Dan Banyak individual ya, ya individual ya. ya. Juga yang jelas hati-hati ya. Dan ini kan juga nanti saya teruskan nanti kalau misalnya penggunaan tetes mata itu gimana terus-terusan, kan kadang kalau yang matanya merah terus kan terus kemudian ditetes mata kan, biasanya dokter kan seperti itu ya. Nah, mungkin tetes mata yang benar untuk Sjogren syndrome karena mata kering, karena produksi air matanya nggak bagus ya tentunya diobatinya dengan pengganti air mata buatan. Dan penggunaan air mata buatan ini efek sampingnya relatif kecil. Dan yang paling bagus mungkin bisa dicari tetes air mata buatan yang tanpa pengawet. Biasanya sediaannya itu botolnya kecil-kecil. Satu botol yang kecil mini dos itu dipakainya 3 hari itu tanpa pengawet. Itu lebih baik. Yang kecil-kecil ya. Iya. Soalnya kalau pengawet itu juga banyak, ada 5 itu ya. Ya ada 5. Yang kalau pengawet kan ada takutnya itu dok, alergi lagi dok. Karena alergi. Bagus
yang Iya. aja ya. Terus obat-obatan kalau misal mau nyambung yang matanya ototnya banyak itu, jangan pernah menggunakan obat sendiri, beli sendiri. Misal biasanya pasien matanya merah, taunya dikasih obat sitrol. Iya sitrol ya. Memang sitrol bisa mengurangi gejala merah gitu kan. Tapi tergantung kasus penyakitnya gitu. Cuma kalau memang nggak perlu banget pakai sitrol, jangan dipakai. Soalnya yang pemakaian sitrol terus-terusan gitu bahaya, Dok. Bahaya. Jadi bisa menyebabkan kebutaan juga karena terjadi komplikasi glaukoma, tekanan bola mata meningkat, jadinya buta. Sebaiknya sih jangan. Oh iya. Jadi Facebooknya Muharzadi. Oh ini bukan nih, Facebooknya Trijoko ini apa? Oh ini dari Pak Trijoko Stiono nih. Siang dokter, kami penyintas MG nih ya, myasthenia gravis nih. Bagaimana mengatasinya bila kondisi ptosis dan diplopia? Padahal sudah rutin dengan mestinon ya, 4x1 dan kadang kala menjurus matanya juling. Solusi yang harus kami lakukan apa dokter nih? Terima kasih. Jadi MG myasthenia gravis ini gimana dokter? Ini ptosis, diplopia, sudah rutin dengan mestinon, kadang matanya menjurus ke juling nih. Ya kalau masih kadang-kadang aja sih mestinonnya tetap dilanjutin ya dok ya, kecuali kalau misal julingnya udah menetap daripada tindakan sih ya. Biasanya kalau juling bisa dioperasi apa gimana? Bisa dok, cuma syaratnya harus julingnya menetap dulu dok, fix gitu. Jadi nggak setelah operasi nggak akan berubah-ubah lagi gitu. Jadi kalau misal memang masih kadang-kadang aja ya kita biasanya observasi aja dulu gitu. Berarti memang harus ini dulu ya, julingnya harus menetap ya. Kalau menetap susah juga ya, mudah-mudahan sih nggak menetap ya. Malah dengan pengobatan mestinon diatasi MG-nya gitu bisa membaik. Ya betul sekali. Jadi MG ya, Pak Trijoko ini dari Semarang ya, Pak Joko Stiono ya, dari pengurusnya MG ya. Pokoknya kontrol ya Pak Stiono ya, Pak Joko ya. Tetap mestinon tetap diminum terus ya, rutin. Terus seperti biasanya saya sampaikan tuh dokter ya, dokter Bahtiar, untuk penyintas autoimun itu karena sangat sensitif semuanya ya, sebaiknya gaya hidup tetap semua apapun dirubah lah ya. Hindari stres, berbahagialah, itu penting juga ini ya. Demi autoimun bisa terkontrol dengan baik ya. Jadi itu untuk yang dari apa nih, dari ini ya, dari Mbak Ririsan nih, 45 tahun, 45 tahun, 45 ya. Dokter Agus nih, maaf karena dari topik ini, tes apa yang bisa digunakan untuk mengecek seseorang menderita autoimun atau kelenjar getah bening, dok? Makasih dok. Ini tanya saya apa dokter Bahtiar nih? Ada gitu ya, Mbak saya 45 ya. Jadi seseorang udah autoimun, salah satunya ya gini. Dokter akan mengevaluasi dulu ya, evaluasi dulu bahwasanya oh ini sebenarnya seseorang ini kemungkinan autoimun atau tidak ya. Dengan berbagai macam yang kita tanyakan, kita periksa, dan kalau memang ada mengarah ke arah autoimun, kita akan melakukan screening. Salah satu screening yang terkenal dan biasa kita lakukan itu adalah pemeriksaan dengan ANA ya. Walaupun ANA sendiri itu tidak serta-merta bisa itu terus kemudian men-screening semua jenis autoimun ya. Autoimun ada lebih dari 150 jenis autoimun, itu tidak bisa semuanya dicek dengan ANA ya. Setidaknya ANA bisa untuk screening autoimun jenis-jenis ya lumayan banyak lah ya, bisa untuk seperti itu. Nanti kalau sudah dengan ANA IF-nya ANA-nya positif ya, itu baru dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan, namanya salah satunya dengan ANA profil ya, untuk melihat 15 jenis ya antibody yang ada ya. Jadi itu bisa menentukan oh ini jenis apa. Kalau yang jenis-jenis, kalau Sjögren ini ya, Sjögren syndrome untuk kasus ini memang bisa dilakukan dengan pemeriksaan ANA maupun ANA profil ya. Dan ada juga ada apa ya, dokter Bahtiar dengan biopsi. Sebenarnya biopsi juga jarang kita lakukan kalau memang sudah ada gejala-gejalanya yang sudah pasti arah Sjögren, ditambah dengan pemeriksaan anaknya dan didapatkan antiro ya, antiro dan antila itu sudah positif, itu sudah tegak suatu Sjögren sindrom, ditambah pemeriksaan dengan kelenjar air mata, berapa banyak dia kelenjar air matanya memproduksinya
tesnya dengan shimmer test tadi ya. Tadi mungkin belum dibahas dengan shimmer test ya. Dokter Bahtiar. Jadi itu ya. Terus ini Syafani yang dari alergimologi terus dulu nanti ya, ini masih banyak. Bentar. Syafani 29 nih dok, sejak pakai kacamata kadang kalau mata lelah di sudut mata saya ada kilatan saya sekitar 1 atau 2 detik. Itu kenapa ya dok, dan bahaya tidak dok ya, dan gimana ciri-ciri mata kering dok? Terima kasih dok. Gimana dokter Bahtiar nih, mata lelah di sudut mata saya sekitar 1 atau 2 detik ada kilatan cahaya nih. Jadi keluhan jangan ada yang mutu ya? Mungkin ada yang mutu. Ya, jadi kalau misal Sjogren syndrome atau mata kering ini hanya menyebabkan keluhan subjektif, mata mengganjal, merah, tapi tidak mengganggu penglihatan ya. Kalau udah mengganggu penglihatan itu sebaiknya sih dievaluasi lebih lanjut gitu. Apakah ada kelainan di korneanya? Kemudian untuk kelihatan sekitar 1 atau 2 detik sih sebaiknya dievaluasi retinanya ya dok ya. Apakah ada kelainan di vitreus atau di saraf retinanya? Ya. Jadi bukan karena mata kering atau Sjogren syndrome sini. Tersering dokter ini, kalau ini mungkin ya di luar topik nggak apa-apa. Tersering kalau misalnya ada kilatan saya itu penyebabnya apa nih kira-kira yang sering? Kalau biasanya karena ini cairan dalam bola mata itu kan memang dalamnya ada gel ya, gel vitreus. Nah kalau dengan pertambahannya umur, gel vitreus ini akan mencair. Jadi kita melirik ke berbagai arah gitu, dia akan beriak gitu, seperti air digoyang-goyangkan akan berombak gitu. Jadi ya mungkin itu subjektifnya kelihatan seperti kilatan-kilatan cahaya. Tapi tetap sebaiknya sih dievaluasi lagi sih, apakah ada kelainan di retinanya apa enggak. Ya, betul ya. Jadi itu ya di Syafani ya. Ini dari alergimologi Solo nih, dari Instagram ya. Dari Mbak Anissa Seliana. Izin bertanya dokter, saya Anissa dari Bekasi nih. Mengkonsumsi pelaku ini ya, hidroksikloroquine sejak tahun 2013 nih. Mata saya tadinya normal, sekarang kabur. Setiap berapa lama sekali saya harus kontrol dokter mata ini? Ini dia penggunaan hidroksikloroquine ya, sejak tahun 2013, berarti udah 7 tahun nih. 7 tahun ya. Ya sebaiknya sih evaluasi penglihatannya tiap 3 bulan sih, 3 atau 6 bulan sekali. Kalau nggak ada masalah bisa 6 bulan sekali, kalau memang perlu lebih cepat ya 3 bulan sekali. Ya. Jadi memang seperti itu ya si Mbak Anissa. Dari apapun hidroksikloroquine seperti sudah saya sampaikan di depan, apapun tetap harus kita evaluasi ya terkait masalah di mata. Jadi hidroksikloroquine memang enggak ya 3-4 bulan sekali lah ya, sampai maksimal 6 bulan itu harus dievaluasi ya, bagaimana dia efeknya terhadap tadi saraf matanya, apakah nanti berpengaruh atau tidak. Kalau memang ada kelainan dari situ ya sebaiknya di stop, ganti yang lain ya. Jadi Mbak Anissa Seliana tadi. Terus dari Mbak Khairul Nur nih ya, dok, apakah obat-obatan autoimun juga bisa bikin katarak nih? Gimana, obat autoimun bisa bikin katarak nih? Ya ada beberapa obat yang biasa menyebabkan katarak sih. Iya betul dok. Ya memang ada nih Mbak Khairul, yang salah satunya adalah steroid ya. Steroid itu sayang sekali menimbulkan katarak, makanya harus dievaluasi juga ke bagian mata. Kalau misalnya nanti dokter akan, makanya nanti harus kontrol sendiri ya, kontrol sendiri. Nanti bagaimana dia bisa istilahnya itu dievaluasi, apakah nanti terkait masalah pengobatan steroid atau bukan, itu tetap nanti kelihatan ya. Karena apapun katarak ada steroid kan mungkin dari topinya kan khas ya, dari itu khas. Jadi bisa juga seperti itu ya Mbak Khairul Nur. Dan dari ini banyak sekali, masih ada nih banyak sekali kemungkinan bisa nggak bisa terjadi semua nih. Dari alergimologi Solo masih banyak nih, dari FB, Instagram. Terus dari Instagram ini jadi bingung nih mau jawab yang mana dulu nih. Ini yang dari FB dulu nih, yang dari Tamara nih. Adakah batas maksimal berapa kali penggunaan obat tetes mata ini dalam 1 hari nih? Ini juga, ini simpel-simpel yang penting ini. Ya kalau artificial tears atau pengganti air mata tidak ada batasan sih dok. Soalnya sifatnya obat tetes itu sekali ditetes dia akan terbuang masuk ke saluran air mata atau saluran pembuangan air mata atau akan menguap. Jadi nggak ada batasan. Jadi tiap kali merasa ada keluhan gitu, tetes aja nggak apa-apa. Ya, tetes mata. Dan itu memang salah satu direkomendasikan untuk yang pasien Sjogren ya, karena
Sugeng sendiri kan dia setiap saat sebenarnya kan mata kan juga mengeluarkan kelenjar air mata ya, air mata ya dari kelenjarnya. Karena produksi kurang, tetap apapun kita teteskan ya. Dirasa sudah mulai kering, langsung ditetesin, tidak apa-apa ya. Itu dari Instagram. Ini dulu dari Instagramnya lagi gini. Oh ini di luar topik ini kalau Mbak Ulan dari ini ya. Assalamualaikum. Ini dulu ya. Dari Wirawan tadi, Mbak Ratoni, bolehkah penyintas Sjogren memakai kontak lens nih dan cairan kontak lens yang biasanya beli di apotek untuk membasahi mata apa nih? Ya, nih? Sebaiknya sih kalau memang mata kering sudah derajatnya berat sih sebaiknya jangan memakai lensa kontak ya. Soalnya lensa kontak juga membutuhkan air mata yang baik. Kalau enggak nanti bisa terjadi komplikasi yang tidak diinginkan. Ya betul sekali. Jadi setuju sekali ya bahwasanya hati-hati apalagi pasien Sjogren ya. Sjogren autoimun apapun autoimun sangat sensitif terhadap benda asing, apalagi ada kontak lens ya. Sudah matanya kering dikasih kontak lens, tambah iritasi, tambah inflamasi beradang, tambah sakit, malah bisa kebutaan nanti lama-lama, ya kan, dokter? Yeah. Jadi itu dan ini dan tadi dari Joni nih. Joni ini ya, terusannya ini ya. Saya Samimi ya, Samimi aja nih ya. Tadi untuk yang Joni DT itu tadi kan latihan otot nih dengan cara memutar-mutar bola mata kiri kanan tadi itu bisa membantu mencegah kerusakan pada mata nih, pada SS gimana nih? Kalau latihan ada kan latihan nih? Oh ini bagus, latihan olahraga untuk mata nih? Tidak ada olahraga untuk mata ya dok ya? Tidak ada ya, apalagi untuk mencegah kerusakan mata sih enggak. Ada Sjogren enggak. Yang ada adalah cuci mata ada. Lihat ke mall. Ya. Ini biasanya kan para orang penyintas autoimun ini ada sini ada Mbak Mary dia sering sana ya. Jadi sering online. Oh online lihat cuci mata. Cuci mata pergi ke mall biasanya kan gitu untuk ibu-ibu ya rata-rata gitu. Tidak ada ya? Tidak ada ya. Okay. Tidak ada. Jadi dari saya Mimi nih dari Instagramnya Muatini. Dok, bagaimana ciri dan gejala Sjogren syndrome nih? Jika ingin tes mandiri, tes apa saja yang harus dilakukan ya dok? Terima kasih nih. Ini mungkin dokter baca dulu nih, gimana? Tes bagaimana ciri dan gejala Sjogren nih? Ya ciri subjektifnya dia akan mengalami gejala mata kering, seperti mengganjal, merah, seperti ada berpasir gitu. Nah untuk pemeriksaannya sih pemeriksaan mata rutin dulu ya. Apabila nanti memang mengarah ke arah Sjogren syndrome akan dilakukan pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan jumlah air mata, kuantitasnya ya, dan pemeriksaan Schirmer. Jadi ada seperti kertas diselipkan di mata, kita lihat produksinya seberapa baik gitu. Ini memang tes ini tes mandiri apa ini? Tes mandirinya salah tadi ya. Pemeriksaan rutin dulu. Ya, oke. Jadi saya tambahkan lagi nih saya Mimi ya, Mimi ya. Ini untuk penyintas autoimun dan kalau penyintas autoimun Sjogren sudah paham sekali. Kalau yang sobat mati mungkin yang belum begitu jelas. Sjogren syndrome, ingat salah satu adalah mata kering ya, mulutnya mudah kering. Di luar ada penyakit yang lain yang sering kan juga pasien dengan diabetes mellitus juga mengalami keluhan yang sama. Di luar hal itu ada keluhan-keluhan mata, sering mata kering, mata seperti berpasir, mata sakit, sering panas. Mulutnya juga mudah kering, mudah haus, sulit menelan. Hati-hati mungkin itu suatu gejala autoimun. Nanti di dokter akan diperiksa di bagian mata. Salah satunya untuk melihat produksi tes air mata, Schirmer test. Nanti kita lihat seberapa banyak produksi air mata dan pemeriksaan mandiri bisa dilakukan adalah dengan nanti dokter akan memberikan tes laboratorium ya. Dokter Bahtia salah satunya dengan tes tadi ANA dan tes ANA profile ya untuk kita lihat nantikah apakah ada antilanya hasilnya positif itu nanti tegak dengan suatu Sjogren syndrome ya. Jadi itu nanti apapun kontrol ya ke dokter ya, tidak hanya terus lihat dari internet ya, bingung nanti silakan dokter rumah sakit Dr. Muarti lah datang ke sini ya. Jadi itu dan ini mohon maaf ini masih banyak sekali ya dari Elektimologi Solo yang belum saya jawab dan ini mungkin dari FB maupun Instagramnya Muarti, tapi karena waktu ini ternyata tinggal beberapa menit ini ya. Dan tidak usah kecewa ya untuk yang sobat mati maupun penyintas autoimun yang belum bisa melihat acara live streaming pada pagi hari ini, karena live streaming pada pagi hari ini masih bisa dilihat kembali nih, bisa dilihat kembali ya Mbak Mary di YouTube maupun Facebooknya Rumah Sakit Dr. Marti, bisa dilihat kembali ya. Nanti
karena memang ini jamnya kan jam kerja ya, jam 1. Dan kalau udah dilihat jangan lupa ya, kalau udah melihat live streamingnya itu jangan lupa harusnya diapakan ini Dokter Bahtiar biasanya kalau di jangan lupa diapakan ini like, follow dan subscribe and share, karena memang tidak ada hoax nih antara ini di acara Sang Kopi Hangat, karena kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, dan kita memiliki juga suatu komunitas grup komunitas autoimun ya. Di grup ini yang ikut hanya yang penyintas autoimun ya, mohon maaf untuk yang sobat muati yang lain yang kurang sehat ya tidak usah ikut, karena ini khusus penyintas autoimun ya. Di 0852 8206 2239 ya, saya ulangi di 0852 8206 2239 ya, silakan nanti ikut bergabung, silakan nanti join, nanti kita bisa sharing bersama-sama terkait masalah autoimun, karena memang nanti kalau udah punya autoimun stigma kan kadang kalau udah punya autoimun nanti gini kan gitu ya. Jadi ini bisa sharing semuanya ya. Dan mungkin ini yang terakhir ya, sebelum kita akhiri, mungkin ada mohon maaf ini memang banyak belum terjawab, nanti mungkin kita bisa ngadain lagi nih ya Dokter Bahtiar di sini untuk menjawab yang belum terjawab ini ya, karena memang waktunya cuma hanya 1 jam. Mungkin ada pesan terakhir dari Dokter Bahtiar terkait masalah ini, apakah Sjogren ini bisa menyebabkan kebutaan ini? Silakan Dok. Jadi Sjogren itu memang ada potensi untuk menyebabkan kebutaan, tapi kalau bila ditangani sejak awal hasilnya akan baik, bisa mencegah kebutaan yang lebih lanjut ya. Sebaiknya sih kalau memang ada keluhan, sebaiknya konsultasi dulu ke dokter mata, dilakukan pemeriksaan yang baik. Insya Allah kebutaan ini bisa dicegah. Bisa dicegah ya. Jadi itu ya, sobat mati penyintas autoimun sekalian, bahwasanya kebutaan bisa terjadi pada Sjogren syndrome, dan jangan sampai terjadi kebutaan dan itu bisa dicegah. Itu yang terpenting ya. Dan terima kasih ya atas kehadiran sama-sama pada acara Sang Kopi Hangat ini, dan sekali lagi saya mohon maaf untuk yang dari Instagram, Facebooknya masih Dokter Mati maupun Al-Kinur Solo ini masih banyak ya, saya lihat masih banyak sekali yang belum bisa terjawab, dan kita bisa berjumpa kembali di minggu depan insya Allah di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 di acara Sang Kopi Hangat bersama saya Dr. Agus Susanto. Dan karena batas waktu ya, kalau kita bicara mungkin sampai jam 2 aja mungkin bisa ya. Mungkin lebih ya Dok ya. Ya kita cukupkan sekian di acara pagi hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya.